Salam sejahtera dan selamat sore sahabat dan sejawat Minasri Official. Kali ini kita akan sharing mengenai cara membuat angka kredit melalui Ekin. Pertama-tama tentu kita harus masuk ke akun Ekin kita masing-masing sebagai aparatur sipil negara atau PNS atau P3K. Masukkan username dan password kita ya. Username dan password ini bisa email, bisa NIP ya, tapi rata-rata NIP-nya. Nah, setelah berhasil masuk, nanti kita di bagian menu sebelah kiri itu ada angka kredit. Klik saja bagian angka kreditnya. Nah, kemudian kita akan muncul tampilan seperti ini. Kita pastikan dulu ya, apakah pak konversi kita sudah terbit dengan cara apa? Sinkronisasi ya. Itu ada sinkronisasi CASN. Ternyata di sini tidak muncul ya di bagian bawahnya. Biasanya kalau yang sudah ada pak konversinya itu langsung muncul di bagian bawahnya ketika sinkronisasi datanya. Nah, untuk itu kita minta tolong kepada pejabat yang ditunjuk untuk mengurusi pak konversi di kepegawaian biasanya. Oke, ini saya coba masuk ya menggunakan akun sebagai pejabat yang ditunjuk untuk mengurusi pak konversi. Biasanya diawali dengan input data, kemudian cetak, lalu kemudian setelah ada dokumennya masuk ke bagian kirim ke CASN untuk sinkronisasi. Nah, di bagian lihat di bagian bawah itu ada upload dokumen. Nah, ini upload dokumennya adalah dokumen manual. Dokumen manual dari mana? Dari hasil cetak tadi kemudian tanda-tangani oleh kepala dinas ya secara manual. Upload saja dokumennya seperti ini. Kemudian menunggu sesaat. Oke, sukses ya. Nah, itu ada kalimatnya sukses. Berarti sudah disinkronkan ke CASN untuk pak konversinya. Untuk memastikannya kita bisa ke menu datanya, kemudian di bagian aksi bisa dicek ya, itu ada sinkronisasi CASN ya. Nah, sudah ya, berhasil sinkron, datanya sudah update. Berarti pak konversinya seharusnya sudah masuk ke dalam Ekin ASN yang tadi ya, yang sudah meminta prosesnya. Oke, masuk angka kredit, kemudian sama kayak seperti tadi lakukan sinkronisasi CASN ya. AK CASN yang sebelah kanan atas itu kan ada tuh warna biru tuh. Nah, muncul ya, artinya sudah berhasil dan sudah sinkron. Sekali lagi, kalau yang belum ada muncul seperti ini, lapor kepada pejabat yang mengurusi pak konversi 2022-nya. Selanjutnya, kita bisa juga melakukannya ya tanpa melapor. Misalnya kita tidak sempat gitu ya, ya buat saja. Yang penting pak konversinya sudah kita dapatkan dari pejabat tadi. Jadi bisa disinkron sendiri atau disinkronkan. Kalau yang tadi itu kan sinkronkan, kalau ini kita bisa lakukan sendiri. Tambah pak 2022 tadi, masukkan data-data berdasarkan pak konversi tadi ya. Nah, ini pilihan keduanya. Oke, lanjut kita masuk. Setelah selesai pak konversi kita 2022 ya, ini sudah sinkron, kita membuat pak atau penetapan kredit tahun 2023. Klik tombol tambah tadi yang di tengah-tengah tadi ya, kemudian pilih tahun 2023, kemudian unit, kemudian ini dan seterusnya ya. Pilih saja, biasanya itu satu aja pilihannya, tidak banyak, periodenya segala macam. Ini lengkapi saja semuanya. Kemudian kita lihat bahwa angka kreditnya itu sudah flat ya. Kalau keterampilan itu 12,5, kalau kalian biasanya 25 per tahun. Jadi saat ini itu kalau kita nilainya sesuai ekspektasi ya, nilainya baik gitu ya, ya segitu aja flat. Tapi kalau kita lihat ekspektasi bisa lebih daripada 12,5 kalau keterampilan. Oke, ini ya. Nah, ini kita coba masukkan, mengusulkannya naik pangkat, ternyata tidak bisa ya. Karena apa? Karena nilainya tidak cukup untuk naik pangkat. Sehingga kalau kita klik saja akan terbaca tidak cukup angka kreditnya untuk naik pangkat. Oke. Selanjutnya kita masuk lagi ya. Oke, sudah. Ini sudah ya, sudah berhasil ya.
Tadi sudah kita ajukan, kemudian kita coba. Nah, seperti itu ya, preview paknya. Artinya kita mau munculkan paknya. Nah, di situ ada aksinya preview pak. Kemudian kita bisa download dulu ya. Nah, ini ya, pak 2023-nya atau akan kredit 2023 yang berasal dari Ekin. Jadi kita tidak perlu lagi membuat dupak, karena otomatis Ekin itu akan menghitung pak kita selama setahun. Dia ngeflat tadi ya, jadi tidak bisa angkanya semau-mau kita. Dia sudah dikunci angkanya itu, sehingga tidak seperti dulu ya, angkanya tinggi-tinggi ya, diatur sesuai dengan kondisinya karena mungkin kita ini segala macam. Enggak, sekarang itu sudah diatur sedemikian. Nilainya hanya tadi 3 aja, sesuai ekspektasi, di atas ekspektasi, di bawah ekspektasi, baik, sangat baik, dan kurang baik. Itu saja nilainya, 3 itu aja, nggak ada istimewa segala macam, pokoknya 3 itu saja. Oke, selanjutnya kita melakukan meminta persetujuan. Nah, setelah muncul seperti itu ya, persetujuannya masih warna apa nih, warna oranye, berarti kita menunggu ya. Apa yang kita lakukan selanjutnya? Melapor ke pimpinan kita secara langsung, pimpinan langsung kita. Minta dilakukan apa? Minta dilakukan persetujuan pak 2023-nya. Oke, nah ini kita siapa yang kita hubungi ini adalah atasan kita langsung ya. Kalau puskesmas, kepala puskesmas. Ini saya contohkan yang sudah jadi ya. Nah, ini punya pegawai yang sudah disetujui dan sudah ditandatangani pak konversinya ya tadi, yang bisa didownload dari Ekin kita, juga bisa didownload dari Ekin atasan kita, karena di sana beliau melakukan persetujuan paknya. Makanya di bagian menu persetujuan pak itu hanya bisa muncul data-data di Ekinnya, di akun Ekin kepala bidang kita. Kalau kita yang pegawai biasanya nggak bisa muncul ya. Nah, seperti ini. Coba kita cek semua data-datanya ya, dan kita bisa lakukan pengajuan pak 2024 mau per bulan, mau per 3 bulan, mau per 6 bulan. Seperti tadi caranya, tinggal klik tambah yang bagian tengah atas tadi, pilih saja periodenya sesuai keinginan kita. Jadi kita bisa naik pangkat itu 2 bulan sekali ya guys ya, di bulan-bulan genap. Nanti kita bisa ajukan. Kalau untuk kenaikan jabatan fungsional itu biasa 6 bulan sekali, periode April dan periode Oktober. Cuma kalau untuk pangkat itu bisa 2 bulan sekali. Jadi silahkan saja teman-teman mengurus sendiri paknya lewat Ekinnya masing-masing, dan tidak perlu meminta orang lain untuk membuatkan dupak dan lain-lain, karena dupak tidak perlukan lagi sejak tahun 2023. Oke teman-teman sekalian, apabila ada hal yang mungkin perlu kita diskusikan, silahkan beri komentar di kolom komentar ya. Dan silakan saya sudah punya email untuk diskusi di bagian bawahnya. Ini ya, nah ini sudah muncul tampilan paknya ya, pengajuan paknya seperti ini, bisa 3 bulan, 6 bulan. Ya boleh sebulan sekali aja bisa kita mengajukan pak. Jadi tidak harus setahun sekali ya. Misalnya kita 2024 itu mau naik pangkat tapi masih kurang, kita bisa ambil yang bulan Januarinya kah, Februarinya, yang penting cukup, sisanya nanti bisa diajukan lagi ketika kita mau naik pangkat berikutnya. Oke, dadah.